ngejelokin si Uut lagi ngomong sendirian di WC sekolah, persis sama apa yang kita alamin tadi. Iya, gue tadi sempat cerita sama bapak gue soal si Uut. Kata bapak gue sih kemungkinan dia diikutin sama setan di sekolah kita. Tapi dia gak sadar kalau dia lagi diganggu. Dia pasti ngerasanya kayak lagi ngomong sama manusia, padahal bukan. Tuh, kan apa gue bilang kita harus nyari solusinya nih. Masa teman lagi kayak gitu kita diamin aja. Kata bapak gue kalau bisa diomongin, omongin aja sih. Si Uutnya dikasih tahu, bahaya kalau kelamaan, takut nyawa dia yang jadi taruhannya. Kok jadi ke nyawa? Kagak masa sejauh itu. Logikanya gini loh, Pin, ngapain coba setan ngikutin manusia kalau nggak ada maksud apa-apa? Kata bapak gue biasanya setan yang kayak gitu pasti ada maksud tertentu. Bapak lu paham benar soal ginian ya, mentang-mentang ikut pesugihan. Kalau gitu bapak lu bantuin kita deh, bisa kagak? Jangan, Gong, emaknya si Uut kan mantan pacar papa gua, takut ada salah paham, ntar ibu gua ngamuk minta cerai. Buset dah, ya udah jadi gimana nih caranya biar si Uut tahu kalau selama ini dia ngaco? Gue ada caranya. Pak, saya mau izin ke toilet. Oh, silakan. Pak, saya juga mau izin ke toilet, Pak, gak kuat sakit perut nih. Oh, silakan. BTW itu yang di belakang kenapa lesu gitu? Kamu lagi sakit? Iya, Pak, teman saya lagi sakit. Boleh saya bawa ke UKS aja nggak, Pak? Oh, boleh. Istirahat aja ya. Jangan lupa minum obat. Ditemenin aja dulu sampai jam istirahat. Kalau keadaannya belum membaik, mendingan izin pulang lebih awal deh. Biar penjaga sekolah nanti yang nganter pulang. Tuh, kan benar. Dia lagi ngomong sendirian lagi. Coba rekam deh, videoin. Bentar. Udah ya, samperin aja sekarang. Jangan kelamaan dah. Ut, lu ngapain di sini? Lagi ngobrol bareng Sasa. Sasa itu siapa sih? Coba kenalin ke kita dong. Perasaan dari kemarin lu nyebut-nyebut Sasa mulu. Kok dia nggak ada ya tiap ada kalian? Tadi dia di sini loh. Setiap jam segini kita janjian buat ketemuan di sini. Lu ketemuan sama dia buat apaan sih? Ya namanya juga orang pacaran. Wajar kan kalau pengen ketemu terus. Pacaran? Demi apa lu sama dia pacaran? Emangnya kenapa kok kalian yang ribet sih? Ut, Sasa itu bukan orang, Ut, dia setan di sekolah ini. Kebanyakan nonton film horor sih lu. Orang jelas-jelas dia anak kelas 3. Lagian lu juga masa tiba-tiba bilang gitu? Sejak kapan lu jadi anak indigo? Ngelawak aja lu. Dari tadi lu ngobrol sama Sasa kan? Lihat nih, kagak ada siapa-siapa. Dari tadi kita liatin elu di sana, Ut. Lu dari tadi sendirian, kagak sama siapa-siapa. Enggak, itu mah HP lu aja yang error. Enggak usah ngelak, Ut. Gua yakin lu kaget sama apa yang kita omongin. Sadar, Ut, sadar. Dia setan, bukan manusia. Udah sekarang kita balik dulu ke kelas. Nanti kita omongin lagi. Pokoknya gue gak mau tahu. Pokoknya lu jangan temuin si Sasa itu lagi di sini. Paham lu? Gua ikat tangan lu sekalian kalau perlu. Si Uut kayaknya marah ya sama kita. Tadi pulang sekolah aja dia diem mulu. Barusan gue teriakin ajak nangkring di sini kagak muncul-muncul. Udahlah, biarin, lagi mikir kali dia. Syukur-syukur sadar sama apa yang tadi kita omongin di sekolah. Tapi kayaknya gak bakalan segampang itu deh. Apalagi si Uut bilang kalau mereka udah pacaran. Kalau udah ada ikatan kayak gitu pasti agak susah sih. Gue harus gimana ya? Gak mungkin kalau teman-teman gue yang harus cerita terus. Tadi juga video yang mereka tunjukin gak mungkin editan. Tapi kalau Sasa beneran hantu, masa sih senyata itu dia ada di hadapan gue dan gue juga bisa punya perasaan sama dia. Ditambah juga sekarang kita udah pacaran. Anjay, nangkring di sini nih. Ada Jamal. Kak Uti, kok malam-malam gini keluar? Nanti masuk angin loh. Gak apa-apa, aku mau ikut nangkring di sini. Mumpung ada. Ada siapa? Ada si Jamal. Anjir lah, ini tante-tante doyannya sama Brondong. Sembarangan lu ngatain gua tante-tante. Orang gua cuma beda 3 tahun sama lu. Sirik amat lu hidup. Jangan marah-marah dong. Masa di depan ayang Jamal marah-marah. Nanti cantiknya hilang tahu. Najis, gak usah ngarep deh kalian. Si Uut gak bakalan ngerestuin hubungan kalian. Si Uut mana mau kakaknya pacaran sama si Jamal. Emangnya gue kenapa? Gini-gini juga gue mah bisa memperlakukan wanita dengan baik. Wanita manapun dijamin bahagia kalau sama gue mah. Ya iya sih, daripada sama si Dugong udah mah pelit, emosian. Mending sama Aa Jamal. Minta apa aja pasti dikasih. Uangnya gak habis-habis. Mana penyabar lagi kurang apa
yang berduit kayak elu. Bentar atuh Pin, main gas-gas aja, semua butuh proses. Semua butuh proses. Nye. Ih, emangnya gue cewek matre apa? Kalaupun gue mau sama si Jamal, bukan karena duitnya dong. Bukan karena duitnya dong. Nye. Kayak gini nih, kalau orang hatinya udah dibungkus sama iri dengki, apa yang masuk ke kuping dia bawaannya bikin hati kebakar mulu. Gosong-gosong dah hati lo, anak buah set. Si Uut ada di sini? Kagak ada mah, dari tadi juga kagak ada si Uut di sini mah. Lah, gua kira dia nangkring di sini bareng lu pada. Dia kemana ya? Tumben pergi kagak bilang-bilang. Bukannya si Uut ada di kamar ya, Mak? Kalau ada di kamar gue udah bakalan nyari ke sini. PA mana diteleponin kagak diangkat-angkat lagi. Aduh, kemana ya tuh anak? Beban-beban gini juga gue khawatir kalau dia ngilang. Udah deh, tungguin aja ntar sampai jam 10. Kalau dia belum datang-datang kita cariin. Kali aja dia lagi ada perlu kemana gitu. Iya, mendingan kakak sama emak masuk ke rumah aja deh. Kita standby di sini kok nungguin si Uut. Kalau dia pulang pasti kelihatan kok dari sini. Masalahnya motor dia juga ada di rumah. Dia pergi pakai apaan coba? Terus HP-nya juga ada no di kasur. Kagak mungkin kalau dia pergi kagak bawa HP. Mak, kagak ada. Bapak udah nyari barusan pakai motor dari ujung kampung kita sampai sono perbatasan kampungnya si Jamal. Kagak ada yang ngeliat si Uut katanya. Beneran Pak? Udah dicari yang bener-bener nih? Udah Mak, malahan tadi dibantuin sama bapak-bapak yang mau ngeronda. Bapak udah teleponin ke bapaknya si Jamal juga, nyuruh nyariin di kampung dia. Kali aja si Uut main ke kampung sana. Kayaknya agak mungkin deh kalau si Uut main ke kampung Jamal. Soalnya dia gak punya teman lagi di sana selain Jamal, Pak. Waduh, kemana ya tuh anak? Ini udah jam 9. Kagak biasanya dia keluar malam-malam gini. Apalagi kagak bilang-bilang. Bapak jadi khawatir. Ya udah deh, sekarang Bapak mau nyari lagi di sekitaran kampung sini sama kampung sebelah. Ibu sama kakak tunggu di rumah aja ya. Kasihan adek sendirian. Bapak mau minta bantuan ke bapak-bapak yang lagi ngeronda. Pak, kita juga bantu nyari deh, tapi gak ikut sama Bapak ya. Kita mencar aja. Iya, makasih ya. Anjir, si Uut kemana ya? Apa mungkin si Uut ketemu sama Sasa ya? Maksud lo ke sekolah gitu? Ah, gak mungkin. Bisa aja, Pin. Soalnya dia mau kemana lagi? Coba orang temennya cuma kita doang. Kalau dia mau ketemuan sama orang lain mah dia selalu bilang sama kita, Pin. Mendingan kita ke sekolah aja deh. Sekarang gue yakin si Uut ada di sana. Sekolah kita gerbang sampingnya gak suka digembok. Gue tahu dari anak OSIS. Anjir, takut gue malam-malam gini mah ah. Takut apaan lu? Sama-sama setan kok takut. Udah ah, buruan pakai mobil gue biar cepat. Mau yakin pakai Lamborghini? Yang Rubicon lagi dipakai shopping sama ibu gua, belum pulang dia. Anjir, kenapa, Pin? Urat miskin gua menjerit. Aduh, set lu kenapa, Gong? Ginjal gua minta dijual. Lu ngapain di sini, bego? Ini malam, cuy. Kalian ngapain sih ke sini? Lu yang ngapain ke sini malam-malam? Emak sama bapak lu no nyariin sama warga kampung juga. Lu bilang dulu napa sih kalau mau pergi-pergian? Heran benar. Napa lu mau bilang lagi ngobrol sama si Sasa? Mana si Sasa? Mana Ut? Sadar Ut, dia itu setan. Lu lagi dimainin sama dia. Sorry Ut, terpaksa gua ngelakuin ini demi kebaikan lu. Guys, kayaknya kita gak bisa diem aja deh, mesti ngelakuin sesuatu. Kasihan juga si Uus kalau kenapa-kenapa. Apa kita datang aja ya ke paranormal langganan bapak gua? Tapi kok gue malah penasaran sama hantu Sasa ya? Maksudnya gini loh, apa cerita tentang dia emang terkenal di sekolah ini? Soalnya gue jadi keinget sama Bang Hendra. Waktu itu dia mergokin si Uut lagi ngomong sendiri, gelagatnya kayak mencurigakan gitu kata gua mah. Oh iya, benar juga, Pin. Waktu itu dia mukanya kayak langsung pucet gitu gak sih? Mendingan kita tanya dia aja yuk. Bang, ada yang mau gua omongin sama lu. Boleh gak minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Kenapa, Pin? Lu tahu soal hantu Sasa gak, Bang? Sasa? Iya, jadi gini, Bang.
kehilangan sahabat gue gara-gara Sasa. Dulu pas masuk sekolah ini gue bareng-bareng sama sahabat gue namanya Doni. Kita udah sahabatan dari kecil. Awalnya persis sama teman kalian, Doni ketemu sama Sasa di toilet sekolah. Mereka makin dekat. Tapi sayang waktu itu gue nggak sepeduli kalian. Gue mikirnya Doni suatu saat bakalan sembuh sendiri karena dia udah tahu kalau Sasa itu hantu. Tapi ternyata di suatu hari gue coba ngikutin Doni dan dia berdiri di rooftop sekolah. Hari itu pertama kalinya gue ngeliat Sasa. Dia sangat menyeramkan. Dia ada di belakang Doni seakan-akan nyuruh Doni buat lompat dari rooftop sekolah ini. Gue langsung teriak sambil lari dan narik tangan Doni pada saat itu. Untungnya Doni langsung sadar. Sejak itu dia diajak pindah sama keluarganya keluar kota untuk menghindari gangguan hantu Sasa ini. Padahal pindah sekolah aja udah cukup untuk menghindari gangguan Sasa. Tapi orang tuanya benar-benar khawatir sama keselamatan Doni. Sekarang kabar sahabat lo gimana, Bang? Kabar dia baik, sekarang dia mau lanjut sekolah ke luar negeri. Malahan dia yang khawatirin gue, takutnya gue yang diganggu sama hantu Sasa katanya. Sebenarnya hantu Sasa itu siapa sih, Bang? Jujur gue nggak tahu cerita sebenarnya soal hantu Sasa itu kayak gimana, Pin. Soalnya waktu sahabat gue hampir celaka karena Sasa pun kita nggak berusaha nyari tahu soal dia. Bagi gue yang penting sahabat gue selamat itu pun udah lebih dari cukup. Tapi kayaknya hantu Sasa itu mempunyai dendam yang harus dia tuntaskan deh. Soalnya dia seniat itu untuk mengambil nyawa orang seperti yang udah dia lakuin ke sahabat gue. Kalau gitu lu bisa bantuin kita nggak, Bang? Gue nggak mau berurusan lagi sama apapun yang menyangkut Sasa. Lagian gue rasa kalian juga udah cukup kok untuk membantu sahabat kalian sendiri. Bang, lu tahu kan gimana rasanya hampir kehilangan sahabat sendiri? Gak mungkin kalau lu ngebiarin kita ngerasain hal yang sama. Nah, lu apaan sih pergi ke paranormal kayak gini? Udah gua bilang gua mah kagak percaya sama yang gini-gini. Udah napa sih nurut aja tinggal bawa badan doang, heran. Iya, gue cuma pengen tahu soal hantu Sasa, Gong. Sebenarnya dia itu siapa sih? Terus kenapa si Uut yang dia ganggu? Daripada kalian ngobrol di sini, mendingan langsung masuk deh, ngabisin waktu, keburu malam banget ntar. Halo, saya udah tahu kalian mau datang. Sebelumnya perkenalkan, saya kakek Si. Saya udah tahu, Kek. Bapak saya kan langganan ke sini. Jadi saya sama teman-teman datang ke sini mau... Saya udah tahu, kalian mau cari tahu soal hantu sekolah bernama Sasa. Kok kakek tahu? Tadi bapak kamu telepon, bilang kalau anaknya mau ke sini. Oke deh, jadi gimana ya, Kek? Saya ganti ke mode serius dulu. Jadi sosok Sasa yang menghantui teman kalian itu sebenarnya korban dari pembulian di sekolah. Dia anak yang baik dan cantik, tetapi dia sangat pendiam sehingga dia tidak mempunyai banyak teman. Dia selalu menyendiri ketika berada di sekolah. Ada sekelompok murid laki-laki di kelasnya yang selalu mengolok-olok dia. Hanya karena dia suka menyendiri dan pendiam, Sasa tidak pernah melawan meskipun dia sangat terganggu. Ketika pulang sekolah, dia selalu dihalang-halangi dan disuruh mengerjakan PR oleh anak-anak yang mengganggunya itu. Sampai suatu hari Sasa mendapat perlakuan keji. Dia dikurung di gudang sekolah dan diperlakukan tidak senonoh. Kemudian direkam dan diancam akan disebarluaskan video tersebut jika Sasa tidak mau menuruti apa yang mereka minta. Saat itu juga Sasa berusaha melawan dan kabur dari mereka sambil menangis dengan pikirannya yang tidak karuan. Namun sewaktu berlari dia tertabrak mobil tepat di depan sekolah kalian. Para pelaku pembulian Sasa melihat kejadian itu di depan mata mereka sendiri. Karena waktu itu sudah malam hari dan mobil yang menabrak Sasa kabur begitu saja. Lalu anak-anak itu membawa jasad Sasa ke dalam kamar mandi sekolah dan mengurungnya di sana. Jasad Sasa baru ditemukan keesokan harinya oleh penjaga sekolah dan kasus ini tidak diusut sampai tuntas. Itulah kenapa teman kalian selalu bertemu Sasa di toilet sekolah. Karena di sanalah tempat terakhir jasad Sasa ditemukan. Tapi kenapa harus teman kita yang diganggu sama dia, Kek? Kenapa enggak orang lain? Kenapa harus si Uut? Karena wajah teman kalian mirip dengan pelaku pembulian Sasa. Jadi hantu Sasa merasa bahwa dia sedang bertemu dengan orang yang waktu itu membuli dia dan ingin membalaskan dendamnya. Karena wajah teman kalian mirip dengan pelaku pembulian Sasa. Karena wajah teman kalian mirip dengan pelaku
wilayah sekolah.